Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini dalam rangka bermajlis ta'lim, yang mudah-mudahan dengan bermajlis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keadaan kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang nikmat sehat dan waktu luang tersebut banyak dilupakan oleh manusia, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi makatsirun minan nasasi wal faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Sekarang ini kita sudah ada di tanggal 29 Sya'ban. Jadi tanggal 29 Sya'ban ini termasuk 1 atau 2 hari yang kita dilarang untuk berpuasa. Kenapa tanggal 29 sudah dilarang berpuasa? Karena bisa jadi sekarang bisa jadi malam tanggal 1 gitu. Sehingga tanggalan Hijriah Sya'ban bisa jadi hanya 29. Maka di dalam hadis itu Nabi bersabda, la tuqaddamu ramadhana bisaumi yaumin wala yaumaini, kan ngoten nggih. Janganlah mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 hari dan atau berpuasa 2 hari sebelum Ramadan. Berarti sekarang ini sudah tidak diizinkan berpuasa kecuali bagi orang-orang yang sudah biasa berpuasa. Illa rajulun kana yasumu soman falyasumhu, kecuali orang laki-laki perempuan masuk juga yang sudah terbiasa berpuasa maka berpuasa. Terbiasa puasa apa, misal puasa Daud dan lain sebagainya sudah terbiasa berpuasa maka dia berpuasa. Adapun yang tidak terbiasa maka dia tidak berpuasa. Maka engko iki ana jaminane nggih ditokno. Engko nang wah iki padha poso ora ana jaminane kan ngono. Nggih. Dan juga bukan sekedar itu nggih, kita persiapan pula nggih, nek menawa ana sing wis ndek kurma nggih monggo dibagi-bagi biar apa? Supaya besok dipakai untuk berbuka puasa. Jadi sampean nek saiki ndek kurma nggih, maka dibagi-bagi. Atau punya air, nek air ditaruh di musola atau di masjid saja nggih. Tapi nek kurma bagi-bagi teman-temane, bisa jadi karena orang-orang yang sudah mengenal sunnah itu nanti berbukanya dengan kurma dulu kalau punya kurma. Mulane sampean andum kurma itu nanti untuk dapat pahalane teman-temane yang berpuasa. Ning hadis man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang memberi berbuka puasa kepada seorang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang berpuasa tersebut. Penak to, mulane sampean ndek kurma bagi-bagi engko dienggo buka kancane, sampean melok entuk ganjarane kancane iku mau. Seandainya punya nggih. Nek gak duwe saiki ya sesuk usaha bisa. Nek kula kemarin sudah beli kurma. 1 pes saja tapi
untuk persiapan berbuka puasa besok ya. Besok mungkin besok ini atau lusa gitu ya. Karena belum pasti ya, belum pasti ya. Jadi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an ya. Dan pahala tadi tidak mengurangi bagi orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Jadi sampai untuk ganjaran ya. Jadi nek andum kurma nggih untuk ganjaran. Karena apa? Kenapa kurma? Karena sunnah Rasulullah SAW itu kurma nggih. Yang pertama itu Rasulullah SAW kurma dulu nggih. Jadi dalam apa itu riwayat Anas bin Malik nggih. Qala beliau berkata nggih, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ayyusalliya. Beliau SAW berbuka puasa sebelum beliau sholat ala rutobatin, di atas kurma basah, dengan kurma basah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu berpuasa dulu itu kalau berbuka, beliau berbuka sebelum sholat. Jadi saurungnya sholat maghrib, beliau berbuka puasa dengan kurma basah. Nek duwe jenenge rutob kurma basah. Nek duwe, nek kene onoke kurma kering. Terus kemudian fa'il lam takun rutobatun, jika Nabi tidak menemukan kurma basah nggih, fatumairatun, maka Nabi pakai kurma kering. Jadi sampean kita juga meniru seperti itu agar mendapatkan pahala nggih. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cari kurma basah, nek gak ono kurma kering. Fa'il lam takun tumairatun, maka jika Nabi tidak pula menemukan kurma kering, hasawatin min ma'in, Nabi minum seteguk dua teguk ya, seteguk beberapa teguk dari air. Minum air kemudian baru sholat. Makanya sunah itu sebenarnya makan kurma dulu, nek gak ono minum air terus sholat. Baru nek sampean pengen makan liya-liyane baru makan liya-liyane. Kenapa seperti itu? Karena sholat maghrib itu waktunya sedikit. Waktunya pendek, nek sampean mangan kolak, mangan sego sak piring, entek waktune itu. Paling tidak sampean budal di masjid, jangankan dapat sholat sunnah tahiyat masjid atau dapat sholat sunnah qobliyah maghrib, sabrian dapatnya nopo masbuk gitu. Iku saya untung dapat mas, bisa jadi ketinggalan habis nih sampean kurma mangan kurma, yo ngombe banyu, yo mangan sego sak piring, isih ngicip kolak. Ras itu. Maka yang sunnah itu nggih, bukannya tidak boleh tapi sampean rugi itu. Rugi ketinggalan jamaah, rugi menjadi masbuk, rugi tidak mendapatkan sholat sunnah. Padahal di bulan Ramadan, bulan yang mulia, pahala dilipat gandakan. Pahala dilipat gandakan di bulan Ramadan. Maka seandainya sampean gak duwe kurma, ya sudahlah, kita minum air terus berangkat ke masjid, sholat tahiyat masjid, sholat qobliyah maghrib, kemudian ikut jamaah maghrib, berjamaah maghrib pulang baru makan. Maka itu akan mendapatkan pahala yang banyak, karena di bulan Ramadan pahala itu dilipat gandakan di bulan Ramadan. Makanya di antarane apa itu segala sesuatu, baik makhluk maupun makhluk hidup nggih, manusia, malaikat maupun tempat maupun waktu semacam bulan nggih, itu semuanya menjadi mulia ketika disandingkan Al-Qur'an. Mulane ketika kita ingin mulia, maka di bulan Ramadan ini minimal kita berusaha mengawali untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an itu. Contohnya apa? Contohnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril diutus Allah membawa Al-Qur'an, bawa wahyu nggih, kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril termasuk malaikat yang paling mulia di antara sekian banyak malaikat. Nggih mboten? Nggih. Terus kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW Nabi dan Rasul yang paling mulia di antara para Nabi dan Rasul. Gitu. Makanya semua yang disandingkan Al-Qur'an akan menjadi mulia. Terus Al-Qur'an diturunkan di Makkah. Makkah ada termasuk tanah kota yang paling mulia di antara semua kota di muka bumi. Gitu. Nggih. Jadi semua yang terus Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Jadilah bulan Ramadan ini bulan yang paling mulia di antara seluruh bulan. Terus waktunya Al-Qur'an ini diturunkan di malam Lailatul Qadar, jadilah malam Lailatul Qadar itu paling mulia di antara malam-malam di bulan Ramadan. Jadi ketika kita ingin mulia, maka kita dekat dengan Al-Qur'an nggih. Diusahakan kita dekat Al-Qur'an nggih. Sing macane rong lanyah yo nglanyahno Al-Qur'an, sing macane wis lanyah yo digebut,
macane nggih baik siang maupun malam itu. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi dulu nggih, dan juga para salaf, sebagaimana Imam Syafi'i itu dulu khatam ketika bulan Ramadan itu sampai 60 kali. Jadi karena Syafi'i yatimul Qur'an, adalah Imam Syafi'i dulu ketika bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Qur'an fi syahri Ramadan. Nah, di bulan Ramadan sitina khatmatan 60 kali. Boleh, boleh. Yang tidak boleh itu dijadikan rutinan tiap hari memang harus khatam segitu terus sehingga melalaikan kewajiban, itu yang tidak boleh. Melalaikan nafkah anak istri, ya, gak gelem kerja mau maca Al-Qur'an terus menjadi rutinan sehingga melalaikan kewajiban, itu yang tidak boleh, yang haram ya. Karena Nabi pernah melarang sahabat itu karena sahabat tersebut itu ngaji terus keluarganya gak diopeni itu. Padahal duwe tanggungan dan tidak ada yang menanggung yang lain. Beda dengan dua orang saudara kemarin. Dia misalnya ngaji terus, ada saudara yang satu yang menanggung keluarga gitu. Bedanya di situ. Tapi nek sampean sebagai kepala keluarga, terus sampean ngaji terus nggih, dalam 1 tahun wis ngaji terus, melek bengi salat ngaji terus, gak diopeni anake bojone, gak diopeni, sampean berdosa itu. Nah, tapi nek digawe rutinan hanya sekali tempo, kita baca Al-Qur'an banyak, misalnya siang malam baca, ya bisa kita khatam 2 kali sehari. Misalnya sampean mulai dari habis sholat subuh baca sampai maghrib baca lagi sampai subuh lagi, apa enggak 2 kali khatam? Khatam 2 kali. Bisa. Bagi orang yang membacanya sudah lancar. Ya. Makanya ketika kita ingin dikatakan, usahalah sampai baca itu lancar. Banyak sekali contoh. Ya. Di antara contoh itu banyak sekali. Ya. Dalam riwayat-riwayat sahabat-sahabat Nabi juga banyak sekali dulu menghatamkan. Setelah itu mereka itu tidak menjadikan rutinan. Ya. Sehingga tidak mengabaikan keluarga, tapi masih sekali tempo dibaca sehari habis, sehari kadang 2 kali itu masih ya, para sahabat Nabi dan juga para ulama dulu seperti itu. Nah, Imam Syafi'i mengkhususkan untuk Ramadan ya. Terus Imam Qatadah ya, karena Qatadah yatimul Qur'ana fi sab'in. Imam Qatadah itu biasanya khatam Al-Qur'an 7 hari sekali. Itu sesuai yang petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Kon ngatamno kon 1 bulan sekali atau 1 pekan sekali, 7 hari atau 3 hari sekali nggih. Nah, maka termasuk ini Imam Qatadah rutinan dia itu 7 hari khatam sekali. Kalau kita 1 tahun khatam sekali gitu ya. Wallahu taala alam nggih. Masing-masing pribadi nggih. Masing-masing pribadi, kita enggak usah metani pribadi masing-masing, yang penting kita membenahi diri kita sendiri nggih. Diawali membenahi diri kita sendiri, dimulai besok ini bulan Ramadan, mungkin besok dekat ini hari Senin atau hari Selasa itu kita mulai nggih, untuk membenahi diri di dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca kalamullah itu. Qatadah itu setiap 7 hari khatam di hari-hari biasa. Wa idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan semangatnya tambah nggih. Kenapa kok tambah wong semangatnya bulan Ramadan? Mergo setan kan dibelenggu. Mulane wong-wong sing maune gak seneng dalam masjid, moro-moro gedug-gedug di masjid. Nggih. Di antara bentuk setan dibelenggu. Sampean sing maune semangat malah tambah semangat itu. Gitu. Iya, nanti iya setan dibelenggu insyaallah lebih banyak besok itu nggih. Nggih. Jadi wa idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan nggih, khatama fi kulli salatin. Beliau datang bulan Ramadan maune sebelum Ramadan 7 hari baru khatam. Bareng Ramadan maka dia 3 hari khatam. Nggih. Fa idza jaa al-asyru, maka ketika datang 10 akhir bulan Ramadan, khatama kullalailatin. Beliau menghatamkan setiap malam. Karena apa? Di akhir bulan Ramadan itulah turunnya Lailatul Qadar, 10 akhir bulan Ramadan. Beliau menghatamkan setiap malam itu khatam. Termasuk ulama juga ya, kanal aswad ya. Yatimul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailataini. Setiap 2 malam khatam sekali. Nah, maka kita harus berlomba-lomba. Kenapa mereka bisa menghatam itu? Karena mereka itu jangankan maca Qur'an, mereka itu sudah hafal dan lancar. Kok sampean nek maca Al-Fatihah lancar, mudah kan?
Enteng ya. Termasuk Al-Qur'an sampean mungkin sing dari awal-awal itu lanyah iku bacane enak itu. Dan cepet juga bisa. Tapi nek sing guri-guri sing angel juz 12 itu rada angel bacane itu. Iku mesti ketol-ketol iku setengah jam urung karuan bar sak juz itu. Nggih. Standarte itu nggih standar cepet nek kula biasa baca itu 20 menit atau 15 menit satu juz itu sudah cepet gitu. Jadi 20 menit atau 15 menit satu juz itu sudah cepat, sudah lancar lanyah itu. Nah, seandainya digawe sudah lagi rata-rata 3,5 jam. Berarti butuh khatam berapa jam itu? Nek setengah jam. Kan 30 juz. 60 jam. Sehari berapa? 24 jam. 2 jam. Berarti iya. Berapa berarti itu? Gitu, dihitung saja nih. Nek sampean iku standar itu setengah jam, standar baca sudah lanyah tapi gak cepet, itu setengah jam satu juz standar itu. Nah, tapi nek dicepet no biasanya 1/4 jam sudah satu juz. Nah, maka para ulama sing wis bener-bener hafal bahkan setiap harinya sudah bermurojaah termasuk kanca kula sing wis hafal Al-Qur'an murojaah jangankan lewat sehari nggak mungkin mereka memurojaahnya hafal itu biasanya setiap 5 waktu mereka sebelum sholat atau setelah sholat itu satu juz berarti sehari sudah 5 juz itu tiap hari itu orang yang hafal Al-Qur'an ya. Tiap hari sudah 5 juz maka kita harus berlomba-lomba kita kalah sebenarnya dengan orang-orang yang hafal Al-Qur'an itu 6 hari hatam kan sedengan itu sedengan 6 hari hatam gitu ya. Maka kita berlomba-lomba gitu dan hari ini kita tidak usah berpuasa besok kalau ternyata nanti itu tidak muncul tanggal maka besok kita masih belum berpuasa ya. Termasuk hari-hari 1 hari 2 hari sebelum Ramadan yang dilarang berpuasa kecuali orang yang sudah biasa puasa nggih. La taqaddamu ramadhana bisomi yaumin wala yaumaini nggih. Nah, janganlah nggih kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Dan jangan lupa tadi nggih memberi napa iku berbuka puasa iku pahalane banyak nggih. Takjil, memberi takjil nggih. Terus kemudian kita nanti bersiap-siap juga nggih untuk qiyamul lail nggih. Qiyamul lail. Bon, niki kula awali tentang membahas Ramadan nggih. Mahal puasa nggih. Jadi puasa nggih, nanti kalau ada unek-unek bisa ditanyakan nggih. Bisa ditanyakan nanti mungkin yang apa itu yang muncul banyak persoalan itu mungkin di pertanyaan nggih. Jadi itu yang terpenting justru kadang-kadang malah di situ nggih. Jadi puasa itu adalah nggih pengertiannya nggih secara bahasa dulu pernah dibahas nggih, yakni kita bahas singkat nggih. Secara bahasa puasa itu ini untuk dalil dari napa? Dalil dari kitab dalil dari larangan berpuasa tadi di kitab Siam di Bulughul Maram ada nggih. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan di situ atau besok kalau kita sampai nggih. Jadi puasa asyamu fil lughati puasa cara bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Anis syai'i dari segala sesuatu. Jadi menahan diri. Secara bahasa kita menahan diri itu berpuasa namanya. Mulane nek puasane wong Jawa kadang ana sing model poso tapi dia yo isih mangan sesuatu. Dia poso gak mangan apa kan ngoten nggih. Nah, poso gak mangan iki tapi nek iki mangan kan ngoten nggih. Enten nggih. Iku jenenge dhek diarani poso karena dia menahan diri, misalnya menahan diri tidak makan daging. Iku jenenge dia puasa nggih. Menahan diri tidak makan bumbu misalnya kan seperti itu. Maka dia juga menamakan itu puasa. Jenenge menahan diri dari segala sesuatu nggih. Secara syariat Islam mengatakan nggih di antara definisi puasa adalah al-imsaku anil akli. Menahan diri dari makan, wasyurbi dan minum, wasairil muftirati dan menahan diri dari semua yang membatalkan puasa,
ma'an niyati disertai niat min tulu'il fajri dari munculnya fajar nggih. Min tulu'il fajri shodiki dari munculnya fajar sodik ila ghurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge. Jadi cara syariat puasa adalah menahan diri dari makan, dari minum, dari semua yang membatalkan puasa disertai niat. Meskipun menahan diri gak disertai niat gak jadi poso. Jadi ini misalnya niatnya dia dietok. Dimulai dari kapan? Dari munculnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari. Mulane ning gone hadis sih malam yubayyiti syama qoblal fajri fala syamalahu. Barang siapa yang tidak nggih berniat di malam hari nggih sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Itu untuk puasa wajib. Untuk puasa wajib sampean harus niat dulu nggih. Niatnya para ulama dibagi dua, niat langsung global. Aku poso sak wulan Ramadan. Ana sing niat setiap hari. Niat saja. Tapi ojo salah paham. Ana wong salah paham, rino-rino wulan poso ditakoki, "Kenapa gak poso ge bengi lali gak niat?" Kok iso piye? Oh gak, kok iso piye? Jarene ngene ceritane. Aku ge bengi gak mari gak melok traweh. Gitu. Mergo nek melok traweh kan dituntun niat. Piye iku niate iku? Nawaitu somagodin anadai fardhi syari kan dituntun ngoten. Jadi wong awam iku pahame nek gak ngucapno ngono iku gak sah posone itu. Kan bahaya itu. Bahaya juga ternyata ada fakta nyata wong gak poso mergo gak melok traweh, mergo gak apal niate poso. Wonten kejadian niku akhirnya dia gak poso takoki, "Kenapa gak poso?" Lah aku ge bengi gak traweh, gak niat, aku gak apal niate. Lho, sampean niat ape sahur iku wae wis dadi niat. Wis niat po? Niat itu nang nggone ati niat ape sahur wis dadi niat. Ini perlu dijelaskan di masyarakat baik dari kelompok sing ngucapno niat maupun tidak ngucapno niat harusnya disampaikan agar mereka itu tidak meyakini nek gak ngucapno niat iku gak sah posone repot. Akhirnya gak traweh ge bengi gak melok muni niat padahal wis niat poso, wis nyawesno makan sahur bareng tapi karena gak melok traweh rapal niate ra sida poso gitu. Iku sahur tapi lali niat. Salah paham itu. Nah, makanya itu termasuk di antara efek dari melafatkan niat. Karena apa? Karena selama seumur hidup Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi Muhammad gak ono yang melafatkan niat. Ya sudah. Salat ini para sahabat dulu salat taraweh itu. Salat taraweh sahabat sampai ono sing 39 rakaat malahan. Di zaman sahabat itu sudah ada sampai 39 rakaat. Enggak ada batasnya karena salat taraweh itu. Qiyamu Ramadan itu enggak ada batasnya sebenarnya. Pokoknya salatul laili matna itu saja. Salat malam itu dua-dua. Ketika takut subuh ya sudah. Diwitir satu sudah selesai. Makanya sebenarnya nggak ada hitungan yang paten. Harus berapa itu nggak ada sebenarnya. Boleh berapa saja boleh sampai 8 rakaat plus 3 rakaat boleh, sampai 20 rakaat plus 3 rakaat boleh, 20 rakaat plus 1 rakaat boleh, terserah. Cuma ketika sampean wis melok jamaah imam ya sudah sampean melok jamaah sampai selesai nggih. Aja wayah witir gak melok mergo kok aku pengen salat neh gitu. Akhirnya gak melok witir rugi sampean mergo ning gone hadis man qama ma'al imami nggih hatta yang shorifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang dia itu qiyamul lail, qiyamu Ramadan bersama imam sampai selesai dicatat baginya qiyamul lailatin. Qiyamul lailatin nggih. Salat semalam suntuk. Sampeyan turulah saya catet salat terus karo malaikat. Piye gak enak to piye? Mulane melok sampai bar. Saumpama nglilir pengen salat meneh ndak apa-apa. Salat lagi ya apa-apa meskipun wis witir. Boleh. Ojo witir meneh. Mergo apa? La witroni fi lailatin. Enggak ada 2 witir dalam satu malam itu. Ya sudah pengen salat neh gitu aja. Sudah selesai. Maka Nabi Muhammad SAW juga pernah sholat witir itu 9 rakaat
Dalam riwayat lain 7 rakaat, terus kemudian Nabi sholat lagi 2 rakaat. Sambil duduk beliau sholat. Berarti itu dipakai dalil para ulama bahwa setelah sholat witir lah kalau kita ingin sholat, maka masih dibolehkan untuk sholat itu. Ojo terus medhot gak melok witire imam, kok witir dhewe jenenge gak qiyamul lail sampai selesai bersama imam gitu. Berarti kalau sholat sendirian tanpa berjamaah itu tidak dapat pahala. Semalam suntuk tidak. Maka sampean ngajak misalnya di anak jejak anaknya jamaah selesai kan? Enak kan? Jak sampai selesai gitu. Nanti anak atau ambek bojone jamaahnya sampean sendiri. So lakukan saja sampai pagi itu. Engko lagi ngimbangi wong sing melok jamaah ora rugi. Sampean jungkar-jungkir ngantek esuk nggih. Iku wae sing melok jamaah imam sampai bar wis turun lekir. Iku pahalane sampean iso ae sik kalah. Perkara sampean mungkin keselen ngantuk-ngantuk isian bean gitu. Ya, kalah isian. Mulane Allah itu membuat amalan-amalan yang memudahkan kita. Mulanya Islam itu, agama itu mudah. Jangan dipersulit. Ya sudah, kita sholat berjamaah bersama imam, ya, baik imamnya anaknya kita atau kita yang di imam atau suami kita yang jadi imam kalau bisa, atau di musola atau di masjid. Ya sudah, kita ikut sampai selesai, kemudian nanti istirahat. Ya, kalau bangun ingin sholat lagi tidak ada masalah. Ya, kemudian kita makan sahur gitu. Kalau ditunjang dengan dalil hadis bahwasanya kebiasaan Nabi itu kalau sholat lail dan rakaat itu pengertiannya gimana? Kebiasaan Nabi kalau tidak lebih dari 11 rakaat. Ada hadis seperti itu. Atau ada hadis yang menyatakan Nabi sholat 4 rakaat jangan tanya lama dan panjangnya. Kemudian 4 rakaat jangan tanya panjang dan apa itu bagusnya. Kemudian 3 rakaat. Nah, itu ketika kita pakai itu juga bisa karena ini nanti menggabungkan dari fi'liyah Nabi juga qauliyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama boleh. Karena juga mencontoh Nabi loh ya. Iya, sama-sama boleh terserah. Nah, sedangkan qauliyah Nabi juga jelas. Sholatul laili matna dua-dua. Ketika takut subuh ya sudah. Berarti itu dua-dua itu enggak ada hitungannya, berarti banyak terserah itu. Maka sama-sama dapat pahala lagi. Cuma ketika kita dua dan kita banyak, maka kita menang nenggone jumlah nggih. Nenggone jumlah itu ada nggih hadisnya tersendiri. Jumlah itu ada apa itu? Semakin banyak. Heeh. Maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan nggih. Semakin banyak kita berbuat, maka semakin banyak keutamaan. Maka bisa sama-sama sunnah itu. Kayak pengen sunnah sing ngwagi, pengen sing saithik terserah itu. Disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matna-matna itu dalilnya. Tadi Ustaz menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. 4 4 rakaat. Itu pengertiannya 4 rakaat baru salam atau masna-masna? Ada dua yang memahami seperti ada 4 rakaat baru salam, 4 rakaat baru salam, sehingga diantaranya Muhammadiyah mungkin itu melakukan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Ada di antara Muhammadiyah melakukan seperti itu, organisasi Muhammadiyah. Nah, tapi yang dipahami oleh para ulama itu digabungkan pemahamannya, yakni dijamak dengan hadis Nabi. Qiyamul lail atau sholatul lail matna. Jadi dua-dua. Sehingga maksudnya 4 rakaat jangan tanya panjang dan baik dan bagusnya tadi, itu adalah 4 rakaat istirahat. Bukan 4 rakaat salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam karena matna tadi, terus kemudian istirahat. Kan setiap 4 rakaat ada istirahatnya. Gitu. Terus 4 rakaat, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, terusan istirahat lagi. Itu maksudnya oleh para ulama seperti menggabungkan, jadi menjamak. Menjamak. Adapun jika memahami seperti itu, ya boleh saja nyamannya pemahaman itu. Boleh saja, tapi ketika kita menjamak, kula lebih mantap dijamak itu. Yakni kita kerjakan 2-2 istirahat, 2-2 istirahat itu. Nah. Dan dengan tidak kita menyalahkan yang 4 rakaat salam gitu. Jangan langsung menyalahkan karena itu pemahaman yang ada ruang berbeda di situ itu. Dalilnya ada itu. Dalilnya hanya seperti itu. Iya.
Maka kita jangan menyalahkan, tapi kenapa kita memilih yang dua salam? Karena ada hadis lain yang merinci gitu nggih. Ada yang merinci yakni apa sholatul laili matna gitu. Jadi kita enak kan. Jadi ketika kita berdampingan dengan orang yang sudah sama-sama pakai dalil, itu kita maklumi saja gitu. Kan enak gitu. Ben gak terjadi keramaian, ora terjadi pembubaran. Kawan saya Ustaz, itu bukan Muhammadiyah yang empat itu. Kenapa? Persis juga. Persis yang Remkari. Tapi di antara Muhammadiyah ada juga nggih Pak nggih. Ada juga, ada yang lah nggih, maksudnya ada gitu. Tapi kalau di NU enggak ada. Semuanya dua-dua nggih. Kalau di NU nggih. Kalau di NU dua-dua. Kenapa? Kenapa Pak? Dua-dua, NU enggak ada yang 4 salam enggak ada. 2 salam. Di Muhammadiyah ada yang 2 salam, ada yang 4 salam itu. Semuanya dipakai, boleh dipakai semuanya itu. Tapi NU secara umum nggih, karena kalau sendiri background-nya dulu dari NU enggak pernah ada. Enggak pernah ada pemahaman yang seperti itu gitu. Jangan lupa nggih niat, tapi niat tidak harus dilafatkan gitu. Nanti mau wong awam wong ra sida poso pokok ora apal niate poso, Mas. Tapi nek diucapno niate sah enggak ya sah, ora diucapno wae sah kok. Masalah niat tuh diucapno iku lah prosedurnya dia untuk mengingatkan hatinya dia itu saja nggih. Adapun contoh dari Nabi tidak ada nggih, sehingga kita enggak kerjakan itu enggak ada masalah itu. Kembali Ustaz, tanya tidak terlalu jauh apa yang sampai sampaikan. Saya berpikir pada wanita. Tadi sudah Ustaz sampaikan, misalnya kalau kita berjamaah di masjid, itu pahalanya seperti itu. Enggak harus di masjid, pokoknya berjamaah nggih. Bersama imam, enggak ada harus masjid. Tidak harus di masjid. Enggak. Di rumah bisa. Bisa. Khusus untuk sholat lahir. Iya, bisa. Tapi sholat biasa kan enggak ya? Sholat apa? Sholat biasa sehari-hari wajib tuh. Sholat wajib enggak. Laki-laki pun sholat qiyamul Ramadan di rumah boleh, enggak ada masalah. Dan dapat pahala yang sama sekiranya jamaah mbek suami mbek anake misale sampai selesai, sampai sawitire ya sudah. Mendapatkan kutibalu qiyamul lailatin sama. Mendapatkan dicatat sholat semalam suntuk. Karena ada dalil bahwa wanita itu sebaik-baiknya sholat di rumah. Iya. Nah, sehingga kalau di rumah sekarang itu kalau berjamaah, kalau wanita di rumah tidak berjamaah, apa juga dapat pahala sholat malam suntuk? Qiyamul lail tidak. Dia jamaah bersama wanita bisa di rumah. Itu berarti dalilnya harus berjamaah. Iya, karena ini ma'al imam. Ana ma'ah beserta imam. Nah nek dene padha wedoke sing siji dadi imam, siji dadi makmum bisa. Imam juga itu, imamnya dia sama-sama perempuan itu. Harus ada imam gitu. Berarti memenuhi syarat sebaik-baiknya wanita sholat di rumah, tapi dengan catatan berjamaah. Iya, untuk yang ini, untuk masalah qiyamul Ramadan ini. Qiyamul Ramadan di rumah bersama anaknya misalnya jamaah ya sama, dapat pahala kutibalau qiyamul lailatin. Mulane nek kira-kira omah gak ono jamaah boleh, enggak ada masalah, pergi ke mushola, ke masjid bisa. Yang penting ada syarat-syarat dari para ulama, yang penting tidak menimbulkan fitnah. Ya ini apa budal, apa iku aurate ketok misale. Nah, itu saja. Maka ada persyaratan dari para ulama, ya dapat keutamaan nanti. Karena apa? Jika budale wis berbuat maksiat, ya sudah pahalanya kan kalong maksiatan tersebut gitu. Entek malehan bisa jadi itu tekor bisa jadi gitu loh. Nah, masalahnya kan di situ gitu. Mulane wong wedok nek jamaah asline ning nguri, aslinya maksudnya jauh dari laki-laki ben jauh dari fitnah intinya seperti itu. Napa? Itu penting juga tadi ya. Jadi kebanyakan saya sering tahu ya. Orang ini memang kebiasaan sholat tarawih. Nggih. Itu adalah 11 rakaat ya. Dia juga mengitibak hadis Nabi. Tapi dia berjamaah di mushola atau di masjid yang tradisi kita kebanyakan 23 rakaat. Iya. Sehingga dia 8 rakaat memang dia pulang. Iya. Nah,
dia akhirnya witirnya di rumah. Iya. Berarti orang seperti ini tidak dapat pahala sholat semalam suntuk. Tidak, dia dapat pahala jamaah saja, tapi semalam suntuknya nggak ada karena tidak selesai bersama imam itu. Nggih. Karena sholat taraweh itu nggak harus 8, itu yang perlu dipahami. Nggih. 23 bisa, 20 plus 3 itu bisa. Nggih. 20 plus 3 bisa, dan juga di situ witirnya 2 salam juga bisa. 2 salam bisa? Bisa. Loh, aku lagi aneh gitu. Jadi contoh dari Nabi Muhammad SAW memang semuanya 3 rakaat salam, 5 rakaat salam, 7 rakaat salam, 1 salam. Artinya witir kan ganjil. Iya. Itu pemahamannya sahabat Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar makanya tetap sah dikatakan salat witir itu. Tetap sah. Itu pendapatnya sahabat Ibnu Umar riwayat Imam Bukhari. Jadi dari Abdullah bin Umar kana yusallimu bainar raq'ati war raq'ataini fil witri. Adalah Ibnu Umar memisah antara 1 rakaat dengan 2 rakaat di dalam sholat witir. Itu Ibnu Umar ada. Cuma ya satu Ibnu Umar itu saja dari athar. Nah, saya teruskan. Nah, pada waktu Nabi masih sugeng, itu Nabi kan tidak seperti itu menjalankan witir. Iya, tidak seperti itu memang. Nah, mestinya kan harus mencontoh Nabi. Yang jadi masalah begini, perbuatan Ibnu Umar ini tidak ada salah seorang sahabat pun yang menentang. Tetapi sahabat lain tidak seperti Ibnu Umar. Iya, tapi tidak ada yang menentang. Dengarkan ye. Jadi kaedahnya ketika ada sahabat Nabi yang melakukan perbuatan yang menyelisihi Nabi dari sisi fisik kelihatan menyelisihi Nabi, tapi tidak ada sahabat lain yang menolak, menggugat, maka itu masuk kategori nanti masuk kategori ijma. Namanya ijma sukuti. Sahabat tidak protes berarti semuanya setuju, tidak ada masalah gitu maksudnya. Meskipun yang afdol, yang jumhur sahabat Nabi Muhammad SAW yakni pakai 3 salam, 7 salam, 5 salam. Seandainya ada yang dipisah sebagaimana Ibnu Umar, maka tidak berdosa. Karena apa? Karena menjadi ijma sukuti dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Nggak ada sahabat yang menentang. Maka ketika kita menentang, sahabat-sahabat senior dulu tidak menentang Ibnu Umar gitu. Nabi enggak negur. Itu sudah tidak zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW kan di situ fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, sunnah sahabat Nabi Muhammad SAW termasuk kekhalifahan yang 4 juga itu. Maka tidak ada yang menentang Ibnu Umar dalam hal ini. Itu namanya ijma itu. Ibnu Umar itu anaknya Umar. Iya, termasuk ulama, ya sahabat Nabi Muhammad SAW. Termasuk ulama di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ulama Pak, itu ulama, bukan orang awamnya sahabat. Pada waktu Nabi masih hidup kan dia kan juga berdampingan dengan Nabi. Iya. Kok nggak mencontoh Nabi ya? Nah justru inilah mungkin kelonggaran. Kenyataannya para sahabat Nabi yang lain tidak menentang. Yang kita pakai dalil, kenapa ada yang melakukan seperti itu dan tidak ditentang oleh para ulama secara secara masif nggih. Ada memang ulama yang menentang nggih, tapi tidak masif. Karena apa? Karena ternyata ada hadisnya riwayat Ibnu Umar tersebut. Dan Ibnu Umar ini tidak ada satu sahabat pun yang menentang beliau. Sedangkan kedudukan hadisnya kuat. Kuat, Rawahul Bukhari. Itu masalah itu. Kebanyakan ya dunia ya. Berpikir karena witir itu ganjil, bagi yang melaksanakan witir 2 rakaat itu tidak berarti. Ya ketika kita logikakan yang 2 tadi tidak berarti, tapi yang 1 tetap jadi witir gitu. Maka witirnya tetap sah. Yang misalnya seandainya kita berpaham seperti itu, yang gagal hanya 2 tadi. Kan salam terus gagal gitu. Yang 1 tetap sah gitu. Makanya meskipun mengikuti 3, meskipun ada yang berpahaman 3 dibagi 2 gak sah, berarti yang 1 tetap sah. Maka tetap terjadi witir gitu. Nah kita ini sebetulnya kalau ingin mudah ya Pak, kita tiba kan jadi Nabi aja
Iya, ini kita memang ittiba Nabi dengan apa itu satu salam dalam witir. Namun ketika ada orang yang mengerjakan dibagi dua, kita tidak boleh protes. Karena apa? Karena ada pendahulu kita dari kalangan sahabat itu. Dan sahabat tersebut tidak diprotes oleh sahabat yang lain. Siapa kita memprotes? Wong sahabat yang lain saja tidak memprotes gitu loh. Yang dua itu dianggap masih Hangus. yang dua itu masih dianggap tarwih. Wallahu taala alam, yang jelas tidak diprotes. Yang jadi masalah kan begini, Pak. Pak, yang jadi masalah kan begini. Kok dianggap tarawih bagaimana? Mereka yang mengerjakan itu sudah niat di dalam hatinya witir. Ya gini saja, ketika orang yang tidak sepaham mungkin bisa begini, ya dianggap yang 2 rakaat zong saja gitu. Yang 1 rakaat tetap terjadi witir gitu. Tapi nek kula tetap memaklumi, karena apa? Siapa sih kita nih yang menentang itu dibagi 2? Wong sahabat-sahabat Nabi saja nggih tidak menentang Ibnu Umar. Toh Ibnu Umar itu ulama di kalangan para sahabat, bukan sahabat biasa, ulama beliau masalahnya. Kalau ulama itu mempunyai pendapat, pasti seandainya pendapat tersebut tidak cocok dengan ulama sahabatnya, pasti ditentang, nggak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Berarti Ustaz, saya kan ya. Mereka kalangan umat Islam yang memakai cara Ya. itu dasar hukumnya pakai Ibnu Umar tadi. Iya. Bisa sebenarnya yang mengawali pakai dasar ini. Cuma masyarakat yang melakukan ini tidak tahu dasarnya sebenarnya. Sebagian mereka tidak tahu dasarnya. Sebagian besar mereka tidak tahu dasarnya. Aslinya di sini dasarnya itu. Ibnu Umar. Dia melaksanakan hukumnya gimana? Ya hukumnya orang tidak tahu ya bagaimana? Enggak apa-apa. Orang namanya tidak tahu. Ya kok enggak tahu selama hidup? Wallahu taala alam, mungkin Tidak diberitahu. tidak diberitahu. Ya kita tidak usah menanyakan hukumnya orang yang seperti itulah gitu. Yang jelas kita dakwahkan terus bahwa itu ada dalilnya. Namun ketika kita mau mengatakan afdol yang mana nggih, nek cara kula nggih afdol yang sekali salam. Cuma nggih mereka mengatakan yang pro Ibnu Umar mengatakan afdol yang 2 kali salam. Nek kenapa kula mengatakan afdol yang sekali salam? Karena kebanyakan semua witirnya Nabi itu sekali salam gitu. Nah, kenapa mereka mengatakan dibagi 2 lebih afdol? Karena tadi ma'aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Ngerti? Ya. Jadi nek akeh perbuatane akeh keutamaane. Contohnya apa? Nek dibagi 2 berarti salame wae ping pindho gitu. Tahiyate ping pindho berarti luwih afdol. Itu bantahan mereka itu. Ustaz, kalau Nabi pernah melaksanakan witir 9 rakaat, Iya. itu prakteknya gimana? Apa 1 salam? 1 salam. 9 1 salam. baru 1 salam. 8 plus 1 baru salam. 8 Plus 1 baru salam. 6 plus 1 baru salam. 8 salam. Enggak. 8 Kalau 9 ya salamnya 9. 8 terus akhirnya yang terakhir Terakhir 1 rakaat. beda dengan seperti kita kalau 3 rakaat langsung 3 rakaat 1 salam. Iya sama. Rasulullah juga seperti itu. 3 rakaat salam, 5 rakaat salam, 6 rakaat salam gitu. Salamnya atau 1 6 rakaat, 7 rakaat salam. Iya 1 salam. Memang semua sunnah fi'liyah Nabi nggih, dan qauliyah Nabi itu memang ganjil. Cuma karena ada fi'liyah sahabat Abdullah bin Umar, maka menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama gitu. Dan perbedaan pendapat yang ditoleransi. Kenapa ditoleransi? Karena jangankan kita mau protes, wong sahabat Nabi yang lain saja tidak protes kok. ilmuannya Nggih. Jadi riwayat hadis ngeten nggih, anna Abdullah bin Umar nggih, kana yusallimu baina raq'ati war raq'ataini fil witri hatta ya'muru bi ba'di hajatihi. Bahkan dekne leren melakukan hajat perbuatan, uga langsung nerusno tambah 1 ndak. Ya. Ustaz, saya tanyakan. Nggih. Ucapan atau tingkah laku para sahabat itu kok bisa dimasukkan di dalam
hadis ya. Iya. Iku asar sahabat itu dimasukkan. Sedangkan definisi hadis adalah perkataan perbuatan tingkah laku Nabi. Kan beliau mentafsir dari apa itu? Mentafsir dari praktek sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau kan harus pakai dasar dari Nabi iya. pola. Hadis itu sebenarnya kan perkataan saja. Hadis itu kan perkataan. Hadis itu sebenarnya perkataan. Jadi perkataan yang dinukil dari sahabat, perkataan yang ditukil dari Nabi. Kalau sahabat namanya nanti dirinci lagi jenenge athar. Athar sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Terus itu dalam kedudukan hadis namanya kalau dari sahabat apa? Hadis marfu atau apa? Oh enggak sampai situ. Ini yang jelas hadis ini diakui dan ditulis di Sahih Bukhari itu. Ya, kita sulit untuk bukan sulit, tidak bisa sudah kita memprotes itu. Nggak bisa kita memprotes. Kenapa kita tidak tahu Sahih Bukhari itu isinya berapa gitu? Kita belum tentu tahu semua isinya gitu loh. Makanya kita terus belajar mungkin sampai mati orang ngarah roh isinya kabeh itu. Mulane kita itu ya belajar terus sajalah kita itu ya. Jangan mudah memprotes orang. Cuma ketika ada yang beda kita memang harus apa jenenge niku? Kritis. Ya, dengan kritis tersebut kita nanti mencari dan tambah ilmu itu. Ngoten nggih? Nggih. Dalil dan perbuatan pada zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenenge kan manhaj salaf kembali kepada salaf itu. Mulanya anak bedo di kalangan salaf ya sudah kita toleran itu. Lah sing urung iso toleran tenanan ini masalah hisab beruyah ini kula toleran dalam arti lego yakin nek niku bener. Masalahnya kenapa? Masalahnya zaman sahabat enggak ono apa? Hisab itu masalahnya di situ. Hisab itu diistilahkan ru'yah ilmi. Lah kan ning gone hadis sumu li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat tanggal. Dia melihat bisa dengan mata kepala, melihat dengan bil ilmi kan gitu. Jika melihat bil ilmi itu masuk hakikat. Kenapa ini ditanyakan seperti itu? Kula jawab, kula masih ragu dalam hal hisab meskipun kula toleran dengan mereka nggih. Tapi dalam segi ilmiah kula tetap berpegang ru'yah. Kenapa begitu nggih? Seandainya ru'yah bil ilmi itu dibolehkan, justru Nabi sendirilah yang mempraktekkan ru'yah bil ilmi. Dengan apa ilmu Nabi? Bukan hisab, wahyu. Wahai Muhammad dikandangi karo malaikat Jibril iki pun wis tanggal 1. Kok mbok genepi 30 kan ngoten. Tapi kenyataannya ndak ada itu. Kalau ilmu karena Nabi itu kan nggak bisa membaca. Duh. Bukan baca, ilmu itu enggak harus itu. Ilmu itu bisa jadi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selain dari wahyu. Jika yang dimaksudkan itu puasa itu harus hakikatnya tanggal 1, jika harus seperti itu nggih. Jika maksudnya atau jika yang terbaik harus tanggal 1 Ramadan harus, maka otomatis Nabi bertanya atau dikasih tahu Jibril bahwa besok tanggal 1 seandainya mendung. Tapi kenyataannya tidak. Nabi mengatakan fa'akmilu iddata sya'bana salatina. Nek enek mendung gak ketok tanggale genepno 30 dino. Kok seandainya itu ternyata sudah tanggal 1 nggak ada masalah gitu loh maksudnya. Mulane ketika kita pakai ini kok ternyata misalnya besok ini di ru'yah gak ketok mendung. Padahal hakikate wis tanggal 1 Senin niku. Awak dhewe kan gak poso karena mendung. Maka kita tidak berdosa karena sudah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Maksud hakikatnya itu apa? Hakikat. Kita nggak bisa melihat hilal Duh. karena mendung. Seandainya hakikatnya sudah ada gitu loh. Hakikat yang apa itu? Bulannya seandainya sudah ada, kan caranya ngerti bisa tahu besok bulannya serondok gede. Kan ngerti kan? Gini loh maksudnya, masa gak paham? Gini ya. Seandainya malam Senin ini ya, di ru'yah tidak kelihatan. Padahal hakikatnya sudah tanggal 1. Dengarkan dulu nggih. Padahal hakikatnya sudah tanggal 1, kok tidak kelihatan, maka kita kan tidak berpuasa yang berpedoman dengan ru'yah gitu nggih. Tidak puasa. Loh ternyata hari Selasa tanggalnya wis kok gede. Wis tanggal 2, berarti otomatis hakikatnya Senin ini tanggal 1, ngerti maksudnya? Berarti kan sudah terlanjur nggak puasa kayak. Iya ta nggak puasa jenengan? Senin misalnya nggak puasa, padahal hakikatnya tanggal 1. Apa nyauri? Mboten. Karena apa sudah ikut petunjuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi dulu juga seperti itu. Maka kita sudah tidak berdosa kalau berpakai pedoman ini. Nah, berarti pengertian
melihat hilal itu berarti melihat dengan mata telanjang. Kalau pada zaman Nabi melihat dengan mata telanjang. Ya. Kalau diartikan melihat dengan ilmu, kula protesnya teng mriki. Berarti Nabi itu harusnya melihat dengan ilmu. Ilmunya Nabi napa? Wahyu. Harus dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala hakikatnya besok itu tanggal 1 itu. Mendung lah ya kudu tanggal 1 Nah, kan. kalau Ustaz, ini praktek yang ada sekarang. Nggih. Kalau hisab Niku kula lho nggih, pribadi lho nggih. Hisab itu kan perhitungan, hitungan ya. Nggih. Kalau ru'yah itu melihat. Melihat. Sekarang praktek kita di Depak itu Nggih. kan punya perwakilan kalau nggak salah seluruh Indonesia Nggih. 34 tempat. Nggih. Memakai alat demikian Nggih, canggih. melihat. Nah, alat itu untuk apa? Kalau melihat mata biasa kan kita kurang baik, apa itu Nggih. dengan teropong atau Iya itu masuk juga, alat saja itu. berarti untuk memperbesar walaupun nggak kelihatan bisa kelihatan. Iya enggak masalah. Kaya dene awak dhewe ngene iki nek ra ketok nggo kacamata ngeten iki. Ndak ada. Zaman Nabi itu teropong kan enggak ada. Iya, Ya, itu tapi kan kalau memang ingin seperti sunnah Nabi sehingga tidak pakai teropong. nggih. Kenapa di Quran itu dikatakan Heeh. anu nyamuk itu nyamuk itu anu Napa? baudo. 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 Baudoten. Ulama salaf kan tidak bisa menafsiri. Kenapa nyamuk itu yang di Quran itu dikatakan baudo? Kok tidak yang laki-laki gitu? Terus mengapa di Nabi itu juga cerita bahwa di Quran itu kalau kamu Nggih. hatimu akan seseorang yang Nggih. tidak menerima Quran itu hatinya akan sesak seperti naik ke langit. Sahabat kan juga tidak tahu nafsirnya itu gimana. Sekarang aja kalau tahu kalau di angkasa itu ternyata memang oksigen tipis dan dada itu akan sesak. Oh, gitu. Nah itu kan tafsirnya kan tidak tahu. Lah di Quran sendiri kan dikatakan sebenarnya beredarnya bulan dan bumi mengintai matahari itu bisa digunakan di ta'lamu ada sinina wa hisab. Oh, nggih memang. Lah bisa ini sebenarnya. Nggih. Lah karena memang Nabi itu tidak mau menggunakan hisab loh. Memang inna ummatun ummiatun tanah tubuh wala nafsu. Ya nggih nek bantahan itu memang ada seperti itu nggih. Cuma karena apa itu? Karena praktek salaf itu yang ada itu hanya di masa untuk hisab itu di masa belakangan nggih, sehingga pedoman para ulama itu secara umum tetap pakai ruyah tersebut itu. Ruyah kan masalahnya begini, ketika kita salah tetap tidak disalahkan itu masalah itu loh. Kayak kembali ya. Kita memang salaf itu Nggih. mengitibak para sahabat, para tabi dan Nggih. sebagainya. Ya, apa yang disampaikan Pak Suratman, tempo dulu memang belum pakai teleskop, belum Nggih. pakai teropong dan Nggih. sebagainya. Nah, sekarang memang canggih. Nggih. Nah, kalau kita hanya melihat dengan mata saja, Nggih. kan nggak perlu alat itu sebetulnya. Ya kita lihat, kalau nggak ada ya kita. Itu kan masalah alat itu kan apa itu masalah teknologi saja toh, Pak. Nek cara kula masalah alat itu masalah teknologi. Seperti ini supaya kedengar dari jauh. Itu hanya masalah teknologi. Intinya kan tetap melihat dengan mata gitu loh. Intinya melihat dengan mata untuk mempermudah melihat dengan mata nggih. Nek wong nggih biyen leren ning nggir segoro kan ngoten. Nek saiki kan mata kepala misalnya gak bisa menjangkau kan ada alat namanya alat. Sebagaimana kita pakai speaker itu hanya alat saja, yakni tidak masuk kategori kebid'ahan. Karena alat gitu. Hanya alat saja. Masalah antara hisab dan ruya itu Nggih. sebetulnya mengakui dari hasil hisab itu bahwa insya Allah malam Senin itu hilal itu sudah 1 derajat. Iya. Cuma 1 derajat itu kalau dilihat dengan mata Belum kelihatan. belum kelihatan. Nah, sehingga kita pakai jadi kalau kita belum melihat ya kita gunakan. Nah itu. Nah, terus apa itu yang tadi yang sudah 1 derajat hilal ini persoalannya tuh ketinggian ini saja. Yang kadang-kadang masih dipertentangkan itu antara Nggih. hisab dan Nek kula nggih, kula memang baca banyak nggih termasuk alasan-alasan dari yang hisab tersebut, tapi secara keilmuan sing kula dapat, secara keilmuan sing kula terima, kula dereng saged menerima hisab itu untuk penentuan 1 bulan Ramadan. Kula nggih pribadi lho nggih, dereng saged. Jadi dari sisi keilmuan kula memang dereng saged, tapi kula selama ini tidak menyalahkan atau mencela yang pakai itu. Tapi kula secara pribadi nggih belum bisa atau mungkin bisa dikatakan tidak bisa menerima nggih untuk itu nggih. Jadi tetap secara pribadi nggih kula tetap pakai ruqyah gitu. Karena hadisnya sudah jelas.
yakni jelas nek yang tadi kan hadis mungkin ditafsiri dengan Al-Qur'an tersebut. Kan ning ngene hadis fakdurulah kira-kirakanlah. Cuma nek kula ngarani kira-kirakan tersebut dikira-kirakan dengan apa itu fa'akmilu iddata sabana salatina itu. Ya sudah, itu namanya perbedaan. Tapi kula pakai yang dalil yang paling jelas itu. Paling jelas yakni fa'akmilu iddata petunjuk Nabi yang paling jelas itu loh ya. Bukan tafsiran, memang paling jelas fa'akmilu iddata sabana salatina itu. Yang terakhir. Nggih. Apabila kita mengikuti rukyah, Nggih. nah, karena belum bisa dilihat oleh mata, sehingga Nggih. dinafkan 30 hari. Nggih. Misalnya nanti malam. Nggih. Nah, setelah malam Selasa itu Mm-mm. sudah di atas 3 derajat Nggih. hingga hilal itu. Heeh. Nah, dengan 3 derajat itu hilal itu sebetulnya sudah bisa dilihat. Ya. Nggih. Berarti sudah bisa dilihat dengan baik alat teleskop maupun Tidak. mata kepala. Heeh. Bisa. Hari Selasanya itu. Terus Ya, maksudnya betul-betul bisa dilihat. kalau ada mendung tetap tidak bisa. Mendung akhirnya kan ya diundur terus. Enggak, nek sekarang maksudnya nanti Enggak, kalau ada enggak, mendung. ya. Oh. Maksud saya sekarang Selasanya itu. Ya, Selasanya. Nek Selasanya sudah pasti toh. Karena apa? Karena sudah 30 hari, nggak mungkin Saban itu 31 kan nggak mungkin gitu loh. Masalahnya di situ sudah nggak usah dibahas. Angger wis melewati malam ini sudah nggak usah dibahas itu. Kalau melewati malam ini sudah nggak dibahas, yang dibahas ini malam ini loh Pak. Malam ini itu penentuan bagi yang ru'yah, nggih. Tapi nek bagi yang hisab, tapi memang sering tepat yang hisab. Karena apa? Ternyata ketika mengikuti ru'yah kok ono mendung gak ketok digenapkan, ternyata besoknya tanggalnya sudah tanggal 2 itu. Akhirnya singkat lho tenan. Iya. Cuma kula berdalilnya di sini karena sudah mengikuti petunjuk Nabi ya sudah nggak usah ngondok, nggak ada masalah, nggak berdosa gitu loh maksudnya. Ngerti maksud kula le? Nah, maksudnya yang salah pun nggak berdosa karena sudah ada dalil. Ijtihadnya pakai dalil ini itu loh. Sehingga nggak berdosa. Kalau nanti yang nanggung pemerintah. Enggak seperti itu. Karena ijtihadnya juga pakai dalil sehingga nggak berdosa itu saja. Mulane aja wadan-wadanan ngono tok lho. Jokowi sing salah. Nggih, sing angel Pak kadang ya ora bareng. Tapi biasanya ora podo mesone iku anggar bodone podo. Besok Ya artinya Tapi besok insya Allah sama insya Allah. ya bodone podo. Pokoke anggar Ya muga-muga kok bengi ketok sesuk poso. posone ora. Ben malah bareng. Jadi kita berdoa ya, muga-muga kok bengi ketok sesuk dadine posone bareng, bodone men bareng gak rame pancene gak bareng kan. Ngeten nggih. Nggih. Nggih, sing penting aja wadan-wadanan ngono ya. Sing penting aja wadan-wadanan. Wah, itu kan masalah ilmu itu ndak bisa dipaksakan. Masalah sudah masuk nggak bisa dipaksa. Pasan monggo dilanjut pertanyaan lagi mboten napa-napa nggih. Ngono diterusno malah kedalen. Nek enten pertanyaan, monggo ibu-ibu sing kira-kira iki di sela-sela pertanyaan ya. Apa itu di antara bentuk apa itu dibentuk keutamaan puasa adalah baunya orang yang berpuasa nggih. Iku lebih nggih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding minyak misik nggih. Jadi luhufu famis shaimi atyabu indallahi taala min riyahil miski nggih. Bau orang yang berpuasa, mulut orang yang berpuasa nggih, itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding minyak misik nggih. Itu maknanya kemarin sudah jelaskan mungkin ingat atau tidak nggih. Yakni bau mulut yang bau saja wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala apalagi yang tidak bau. Makanya meskipun puasa kita jaga bau mulut. Ngoten nggih. Ora kok langsung jarak dibadek-badekno kae. Semakin badek semakin wangi, mboten ngoten. Aslinya semakin tidak bau karena menjaga kebersihan, maka semakin wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah suka kebersihan. Islam itu kebersihan. Maka dibersihkan di antara bentuk membersihkannya pakai siwak nih. Pakai siwak nih. Wis ana sing siwak. Iki ana titipan siwak dikon bagino. Nek pakai odol nanti bisa makruh kalau karena apa? Karena ditakutkan sebagaimana ngicipi apa itu? Ngicipi makanan nek gak butuh tidak boleh itu. Maka lebih baik kalau di siang hari nggak pakai odol, pakai ini saja. Ada siwak. Wong wedok ana pira? Itu 2, 3,
Iki ana wedok. Wong lanang ana pira? Monggo dibagi. Ngene ra keduman rene neh. Yo. Usah polisi Pak. Kowe ana bagian liyane neh kae wis duwe. Njaba isih pira? Sampean wis? 3. Njaba isih 3. Usah to isih kathah kok. Mpun njaba sampun selesai. Niki jenengan. Duh, isih luweh ya wis gak apa-apa untuk yang lainnya nanti. Nek ana sing hadir meneh. Mpun mboten enten pertanyaan, nek mboten enten kula njajake napa selesai niki? Ditambah iki. Nggih. Terus kemudian rukun puasa nggih. Rukun puasa yang pertama itu adalah menahan diri nggih dari nggih yang membatalkan puasa, itu termasuk rukun nggih. Jadi al-imsaku anil muftirat nggih, menahan diri dari yang membatalkan puasa mulai dari munculnya fajar shadiq sampai tenggelam matahari itu termasuk rukun. Harus menahan, nek gak ya gak sah. Terus kemudian yang kedua, rukunnya itu ada 2, yang kedua nih niat nih. Niat itu rukun tadi, termasuk harus diinepno nggih, mulai bengi sudah nih niat nggih. Jadi niatnya apa? Niatnya biayak sidat soimu bihadal imsaki anil muftirati ibadatallahi azza wa jalla. Niatnya ibadah ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menahan diri ini tersebut dari semua yang membatalkan puasa, yakni ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi sehingga dengan niat tersebut terbedakan ini poso Ramadan atau poso sunnah, poso Senin atau poso Kemis, poso Daud atau poso yang lainnya. Gue terbedakan dengan niat yang ada di dalam hati. Dalilnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Iya. Sidang MPR, sidang MK, sidang isbat. Isbat nopo? Melo apa Pak Mario yang Jakarta? Dalam MK saya Oh, mungkin ingin tahu keramaian di sana. tahu sidang MK. Insya Allah gak demo atau pengen roh keramaian di sana itu. Nanti itu masuknya nanti innamal a'malu binniyat insya Allah. Niatnya apa rono? Mungkin ingin tahu ramenya kaya apa sih protesnya di sana. Bukan berarti ikut protes, bukan insya Allah. Kan wis ngerti ndak? Ini wis ngerti kan hanya ingin tahu keramaiannya kan bisa saja. Sebagaimana sampean misalnya ono hall terus sampean pengen roh, pengen nukokno jajan anake kan seperti itu misalnya. Karena nek bakul jajan kan neng acara hall-hall itu. Boleh ndak itu untuk beli, untuk jualan, beli. Nanti ada hadisnya tersendiri itu. Tidak demo tapi melihat. Ya ingin tahu keramaian. Jadi rukunnya hanya 2, yang menahan diri dari yang batal puasa dan juga nih niat. Itu penting ya. Niat itu yang paling penting ya. Terus kemudian hukum puasa Ramadan. Jelas ya, karena semua kita sudah tahu bahwa hukumnya wajib ya. Termasuk salah satu rukun Islam ya. Jadi faradallahu azza wa jalla siyama syahri ramadhana wa ja'alahu ahada arkanil Islam. Rukun Islam yang 5 ya.
Dalile napa? Dalile ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini nanti insyaallah tak bacakan tafsirnya kalau sempat nggih. Nah, besok-besok kalau sempat dibacakan tafsirnya nggih. Ya ini dalil tentang puasa Ramadan nggih. Kita kasih sekilas ya, puasa Ramadan itu dulu bagi yang tidak mampu boleh bayar fidyah. Bagi orang tua boleh bayar fidyah. Nek jenengan mboten kuat poso perkara sepuh oleh bayar fidyah. Fidyah dibayarkan kepada memberi makan orang miskin 1 kali makan sudah cukup. Jadi sehari 1 kali makan. Mulane termasuk praktek-praktek sahabat dulu nek gak puasa ketika tua itu memberi makan 30 orang langsung bisa. Ngundang wong 30 pokoke mangan bareng bisa. Minimale sekali makan. Nek sampean pengen luweh gak apa-apa wong sita pokoke jagane mangan sedina, boleh. Nggih. Kriteria tua itu sing angel. Ya wonge dhewe sing ngrasakno mungkin. Tua berat berpuasa. Berat itu. Nggih, nek tuwa isih enteng, sik cengkrang, macule sik kuat. Sik sehat ya ndak masuk di situ. Pikun masuk. Pikun yo ya nek pas eling kon poso ngono ae, nek lali kan ra dosa. Nek kuat isih kuat lho nggih. Nek kuat kon poso, tetep puasa dia. Ketika lupa kan enggak dosa. Lupa makan enggak masalah biasa nggih. Karena termasuk lupa itu termasuk yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi dulu tidak semua orang dulu semua orang boleh tidak berpuasa pertama kali itu. Boleh. Sampai misalnya merasa berat untuk berpuasa, kerja keras sudah gak puasa, bayar fidyah itu boleh. Di awal-awal disyariatkan puasa Ramadan, kemudian dimansuh dengan ayat berikutnya. Dimansuh yakni tidak yang berat tadi dihapus, hanya disisakan bagi orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh dan sing bayar fidyah niku dan orang yang tua yang sudah berat di dalam berpuasa. Niki ben wong biasa nggur mergawe kaboten ngene ra poso oleh. Berarti orang yang kerja kuli bangunan itu dulu boleh nih saiki tetap puasa. Saiki tetap malam niat puasa. Misalnya kuli bangunan nggih, malam tetap niat puasa. Terus kemudian kok di siang hari dia kudu semaput, maka dia boleh berbuka jenenge moka. Tapi coba nyauri. Coba nyauri. Mergo apa? Mergo dia gak oleh bayar fidyah. Nyauri itu. Ojo langsung gak poso aku sesuk nguli terus bayar fidyah. Enak ae. Dalile ndi? Dalile apa iku? Ning Al-Qur'an eneng. Ning Al-Qur'an yo ana ning gone ana yo wa 'alal ladzina yutiqunahu nggih. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Gitu. Jadi barang siapa yang berat menjalankannya, maka dia memberi fidyah kepada orang miskin. Terus faman tatawwa khairon fa huwa khairul lah. Maka barang siapa yang dia itu mengerjakan lebih baik, yakni ngekei mangane mong dikerjakan lebih baik, harusnya sak manganan tok dikei rong manganan atau sedina dikei mangan ping 3, maka itu lebih baik. Mulane fidyah yo misale pirang kilo yo, aja pirang mbok kei sak wae gak apa-apa malah apik itu. Terus dihapus tapi iku dihapus ning gone ayat berikutnya. Yani ayat berikutnya syahrul ramadhanal ladzi unzila fil qur'anu dalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Lho ning kene gak ana ayate gak ana sing dhuwur mang wis diputus. Wa alal ladzina yutiquna fidyah itu miskin sudah diputus enggak ada. Maka tidak ada alasan bagi orang yang bekerja berat untuk bayar fidyah enggak ada. berarti di dalam Al-Qur'an itu juga ada mansuhnya. Iya, dimansuh nggih. Jenenge Dimansuh ini dan sebagainya itu yang tahu siapa ya? Ya dari ulama yang mempunyai ilmunya. Kita kan tinggal nyontok ulama itu. Aja ngarang dewi itu. Kita nyontok ulama ya. Dimansuh. Ngoten nggih? Emang sak monten mawon. Nggih. Apa itu supaya kita semangat ya dalam arti pahala puasa. Nggih. Itu ada suatu hadis
mansumar Ramadana imanang mati sabar dulu ungir orang kata dama micambi bukan Nggih. apa yang berpada itu yang Nggih. ini dosa-dosanya. Nah, Nggih. itu pengertiannya gimana? Yang kalau betul-betul puasa betul diampuni dosa itu dosa yang mana? Yang apa keseluruhan dosa itu diampuni? Dosa-dosa kecil, Pak. Oh, dosa betul. Dosa kecilnya, dosa besar tidak bisa. Dosa besar ada syarat bertaubat. Dosa kecil itu sebagaimana dosa antara Ramadan dengan Ramadan yang lain itu loh. Sholat 5 waktu dengan 5 waktu yang lain menghapus dosa, itu dosa kecilnya. Maka antara Ramadan dengan Ramadan lain itu masuknya di hadis itu. Ya, ini dosa-dosa kecil diampuni antara Ramadan satu dan Ramadan yang lain ketika kita berpuasa Ramadan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa antara Ramadan yang ini dengan Ramadan yang lain diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu dosa kecil. Nggih, bukan dosa besar kan dosa besar butuh taubatan nasuha nggih. Nuwun sampun mawon nggih. Mau taala alam nggih. Sebenarnya kula niku capek nggih. Capek banget mungkin penyampaiannya gak maksimal karena sebenarnya kula niku capek. Lah capeknya kenapa nggih? Tadi wingi nggih, mulai maghrib itu kula perjalanan ke Ngawi sampai pulang jam 3 pagi tadi. Gak bisa tidur nggih. Dalam rangka apa itu membantu orang yang bermasalah rumah tangga nggih. Disebabkan kasus awalnya dari kasus ekonomi disebabkan kebulet utang bank. Akhirnya rumah tangganya berantakan ya, sehingga membantu untuk menyelesaikan itu meskipun tidak selesai tapi sudah membantu memberi nasihat. Itu sampai pagi tadi baru sampai rumah jam 3 ya. Setelah itu baru tidur 1 jam, mungkin tidurnya gak 1 jam dan melek-melek dhisik ya. Jam 4 sudah bangun salat subuh, terus kemudian setelah itu tadi ke pasar, terus pulang, terus persiapan, terus sampai ke sini tadi. Jadi sebenarnya capek nih. Jadi mungkin penyampaian kurang maksimal nggih. Awake sak rada blayang nggih. Kula minta maaf sing sekata-katae nggih. Wallahu taala alam, semoga kajian ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan tambahan ilmu, tambahan iman ya. Meskipun nanti ada perbedaan pendapat di antara kita, itu tidak harus dijadikan masalah. Kita tetap berjamaah bersatu nggih, saling menyadari, saling toleransi karena kita ini bersaudara. Itu sebagaimana yang diingatkan Ustadz Syafiq itu nggih. Beliau mengatakan persaudaraan itu lebih diutamakan. Ngoten nggih. Wallahu taala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.